Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar. Tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat. Dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Hai teman-teman, kalian sedang main bareng ya? Aku ikut main ya. Hei lihat, si botak datang. Hahaha, si botak datang lagi. Hei botak, mau ngapain kamu datang ke sini? Kenapa sih kamu selalu manggil aku seperti itu, Rudolf? Kenapa kamu gak suka? Maunya dipanggil apa? Si gondrong. Panjangin dulu rambutmu kalau begitu. Hahaha. Rudolf, berhenti memanggil Timo seperti itu. Nggak lucu sama sekali. Iya, nggak baik mengejek orang lain. Apalagi Timo itu teman yang baik. Ah, kalian ini nggak usah so baik. Aku dan teman-teman yang lain sudah biasa memanggil Timo si botak. Tetanggaku, aku panggil si Dungu juga nggak protes kok. Kok kasar banget kamu, Rudolf? Menyebut orang lain seenaknya pakai kata-kata yang nggak baik. Memangnya kenapa? Ini keren tahu. Aku dan teman-temanku udah biasa ngomong begitu. Yang aku panggil bodoh atau goblok juga nggak marah. Iya kan Anita? Sebenarnya Itu nggak sopan Rudolf, nggak keren. Sudahlah, kalian nggak usah protes. Kalau mau gabung di kelompokku, harus ngikutin aturan kelompokku dong. Tuh, Anita juga tahu aturannya. Dia nggak protes kalau aku dan teman-teman yang lain saling ngomong kasar. Tapi Rudolf, mungkin kita harus berhenti. Ah, kalian ini tinggal ikut panggil si Timo botak saja kok. Susah banget sih. Memangnya kalian nggak mau masuk kelompok anak keren? Di, aku nggak suka sama cara Rudolf menyebut nama orang dengan kata-kata yang nggak sopan, itu nggak baik. Betul, Kiki. Kita nggak harus ngikutin cara Rudolf kok. Kalau kita nggak mau, ya nggak usah menuruti aturan dia. Jadi bagaimana? Kalian mau keren atau enggak? Coba deh sekali aja panggil Timo si botak. Atau apa saja deh sebutannya. Terserah kalian. Pasti lucu banget. Aku nggak mau Rudolf. Coba tanya pada Timo. Pasti dia nggak suka dipanggil seperti itu. Iya kan Timo? Iya, Ki. Aku malu dipanggil seperti itu. Tapi Rudolf malah senang. Rudolf, kami nggak mau berkata pak kasar pada teman. Kita kan diajari untuk berkata sopan dan menghargai orang lain. Ya Rudolf, aku nggak mau jadi keren tapi dengan berbuat gak baik. Aku nggak mau ngomong seperti itu. Orang tuaku melarang aku berkata kasar. Rudolf, sebenarnya mamaku juga marah waktu tahu aku ikut-ikutan ngomong kasar. Terserah kalian deh. Aku sih senang-senang aja ngomong semauku. Masih banyak kok teman yang sependapat sama aku. Mereka lebih seru dan gak sok baik kayak kalian. Tapi jangan harap aku mau main sama kalian lagi ya. Kalian gak akan aku ajak main game. Gak akan aku traktir. Gak akan aku undang acara ulang tahunku juga. Gak apa-apa Rudolf, meskipun kamu menjauhi, kami tetap gak akan mengikuti kamu untuk berbicara kata-kata kasar dan menghina teman. Papa sedang baca apa? Papa sedang membaca berita.
Ada pejabat ditangkap karena melakukan korupsi. Kenapa ada orang yang melakukan korupsi, Pak? Apa mereka nggak tahu kalau korupsi itu salah? Banyak alasannya, Santi. Ada yang tergoda oleh uang, ada yang terpaksa karena tekanan orang-orang lain, dan ada juga yang terbawa kebiasaan di lingkungannya. Ternyata ada yang korupsi karena ikut terbawa lingkungan ya, Pak? Iya, Santi. Kadang ada lingkungan pekerjaan yang menganggap korupsi itu hal yang biasa. Itu membuat orang-orang yang bekerja di situ jadi terpengaruh untuk melakukan juga. Kasihan ya, Pak. Banyak orang yang sebenarnya baik, tapi harus ikut berbuat salah. Iya, Santi. Kalau kita nggak bisa mempertahankan nilai-nilai kebenaran, kita akan mudah terbawa oleh pengaruh lingkungan yang salah. Pa, tadi sore Didi juga mengalami hal seperti itu. Hah? Kamu diajak korupsi, Di? Hehehe, bukan begitu, Kak. Jadi kamu mengalami apa, Di? Tadi Rudolf mempengaruhi Didi untuk ikut-ikutan berbicara kasar. Kamu diajak ngomong apa, Di? Didi diajak memanggil Timo dengan sebutan si botak. Kata Rudolf, dia dan teman-temannya sudah biasa berkata seperti itu. Rudolf juga bilang kalau mereka sudah biasa mengucapkan kata-kata kasar. Dia juga menyebutkan orang lain bodoh atau goblok. Oh ya, kok Rudolf seperti itu sih, Di? Lalu kamu bilang apa? Aku bilang kalau aku nggak mau ikut-ikutan dia, Kak. Aku ingat nasihat papa dan mama untuk gak mengikuti kebiasaan yang buruk. Didi, kamu melakukan hal yang benar. Papa senang kamu nggak terpengaruh perilaku yang tidak baik. Awalnya Rudolf memaksa terus, Pak. Dia juga mengancam gak mau main dengan Didi lagi. Tapi Didi tetap gak mau. Kadang yang membuat kita susah menolak itu karena kita nggak mau dianggap berbeda dengan teman-teman yang lain, Pak. Teman-teman Santi suka ikut-ikutan mengganggu atau mengejek teman lain karena takut dijauhi dan diejek juga. Iya, Santi. Papa mengerti itu. Terkadang kita harus menghadapi situasi yang sulit karena orang-orang di sekitar mempengaruhi kita untuk melanggar firman Tuhan. Tapi kita harus teguh berpegang pada firman Tuhan meskipun kita harus berbeda dengan orang lain. Itu namanya menjaga integritas. Iya, Pak. Ingat cerita Daniel di Alkitab? Dia tetap teguh pada prinsipnya meskipun berada dalam berbagai tekanan di istana Babel. Daniel tidak terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang melanggar imannya. Ya, aku ingat kisah Daniel, Pak. Dia dan kawan-kawannya menolak ketika diberi makanan dan minuman yang dilarang menurut hukum agama Yahudi. Betul, meski semua orang di sekelilingnya makan makanan dan minum anggur dari raja, Daniel tetap memilih taat kepada Tuhan. Daniel menjadi contoh bagi kita semua untuk tidak mudah terpengaruh pada hal-hal negatif di sekitar kita. Oh iya benar, Didi jadi ingat juga. Daniel tetap setia kepada Tuhan meskipun orang-orang di sekitarnya melakukan hal yang berbeda dengannya. Padahal dia bisa saja mengikuti kebiasaan mereka supaya nggak dianggap berbeda. Karena keteguhan imannya, Tuhan memberkati Daniel dengan kesehatan, kebijaksanaan, dan perlindungan. Didi akan berusaha menjadi anak yang baik dan tidak ikut-ikutan kebiasaan buruk. Santi juga, Pak. Santi nggak mau ikut melakukan hal-hal yang nggak baik. Santi akan berusaha tetap teguh kayak Daniel. Papa senang kalian mau berusaha untuk tetap taat. Mungkin mereka nggak ngerti sekarang, tapi siapa tahu nantinya mereka malah akan mengikuti pilihanmu karena terbukti baik hasilnya. Oke Pak, Didi ngerti. Bagus, Di. Kalau teman-temanmu ada yang sering menggunakan kata-kata kasar atau kata-kata tidak sopan, jangan terpengaruh ya. Kamu juga nggak boleh ikut-ikutan mengganggu atau membuli anak lain. Kamu nggak perlu berkecil hati meskipun dianggap berbeda.
Didi akan ingat pesan papa. Ngomong-ngomong, apa kalian mencium bau masakan mama? Iya pak, bikin lapar. Kalau begitu, ayo kita makan malam dulu. Makanan buatan mama ini nggak dilarang kok. Ayo kita makan.